Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pertemuan terakhir dari Al-Iman bil Yaumil Akhir, masih tentang neraka. Insyaallah pertemuan berikutnya baru kita mau masuk tentang rukun iman yang terakhir, Al-Iman bil Qadar. Dan pada pertemuan lalu kita telah bahas tentang siksaan batin penghuni neraka. Dan di antara siksaan batin saya khususkan bahasan tersendiri, judulnya adalah pertengkaran ya di antara penghuni neraka. Pertengkaran di antara penghuni neraka. Yang Allah sebutkan dalam surat Shad, kata Allah, inna dzalika haqqun takhasumu ahlin nar. Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Sungguh yang demikian itu akan benar terjadi. Pertengkaran mereka itu benar akan terjadi, benar-benar akan terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka. Takhasum, pertengkaran di antara penghuni neraka. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Shad ayat 64 ya. Quran surat Shad 38 ayat 64. Tapi tentunya kita tahu di antara sebab kesengsaraan adalah al-jarusu, yaitu tetangga yang buruk. Kalau kita di dunia kita punya tetangga buruk, tentunya merupakan penderitaan bagi kita. Maka bagaimana lagi kalau di akhirat bertetangga dengan sesama penghuni neraka dan saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan, saling melaknat, bertengkar melulu, ya tentu ini adalah siksaan tersendiri, saling menyalahkan, saling menuduh. Ya. Jadi mereka saling bertengkar antara pengikut yang diikuti, antara anak dua dengan pimpinan, ya, antara manusia dengan iblis, ya, saling menyalahkan, saling melemparkan kesalahan, saling berharap bahwasanya siksaannya diperbesar. Ini adalah siksaan tersendiri ya. Jadi mereka bertengkar itu di antara bentuknya ya saling menyalahkan. Nanti akan kita sebutkan ayat-ayatnya. Saling melaknat, saling minta diazab, minta azab ditambah. Ya, saling menghina ya. Bayangkan punya tetangga dalam neraka seperti ini. Ini adalah tentu adalah siksaan tersendiri ya. Jadi ini siksaan batin yang Allah sebutkan, yang semua ini hanyalah menambah penyesalan mereka ya. Hanyalah menambah penyesalan. Menambah penyesalan. Yaumul hasrah. Penyesalan yang tiada guna. Ya. Kata Allah, anzirhum yaumul hasrah. Berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan. Karena pada hari tersebut banyak sekali penyesalan-penyesalan ya. Baik, kita akan sebutkan beberapa model pertengkaran mereka yang Allah sebut dalam Al-Quran, nanti bisa diikuti dengan membuka ayat-ayat tersebut. Dalam buku tidak ada ya? Dalam buku tidak ada. Dalam buku ada. Nanti cetakan baru ada. Baik, model-model pertengkaran mereka dalam Al-Quran. Penghuni neraka di dalam Al-Quran. Tapi ibu yang pertama adalah mereka saling berlepas diri ya, saling berlepas diri.
Jadi tidak mau diikuti. Tidak mau diikuti, tidak mau ketemu, saling berlepas diri. Karena kalau tidak berlepas diri, takut azab semakin bertambah. Saya kan ikut kamu, enggak, kau bukan pengikutku. Saya teman kamu, enggak, kau bukan temanku. Jadi saling berlepas diri. Kenapa saling berlepas diri? Takut azab semakin ditambah. Karena akan dimintai pertanggungjawaban. Lihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 166. Coba ibu baca, silakan atau silakan dibuka ya. Saya bacakan Al-Baqarah 166. Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u. Ketika orang-orang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti, yaitu pemimpin berlepas diri para pengikut, bos-bos berlepas diri para pengikut. Wa ra'aul 'adzaba, dan mereka melihat azab, siksaan depan mereka. Wa taqatta'at bihimul asbab, maka segala hubungan mereka putuskan. Ya, di antara mereka relasi mereka tidak mau ada relasi. Ketika itu jadi saling berlepas diri, tidak mau ketemuan. Takut tambah pertanggungjawaban. Kalau tambah pertanggungjawaban semakin besar azab. Ya. Wa qala alladziina taba'u, maka berkatalah orang-orang yang mengikuti ketika mereka tahu orang-orang diikuti berlepas diri, maka mereka yang mengikuti para pengikut menyesal. Mereka berkata, wa qala alladziina taba'u, berkata para pengikut, lau anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Kalau kami punya kesempatan untuk kembali ke dunia lagi, tentu kami akan berlepas diri dari mereka di dunia. Sebagaimana sekarang mereka para pemimpin berlepas diri pada kami para pengikut. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan amal perbuatan mereka sebagai bentuk penyesalan bagi mereka. Wa ma hum bikharijina minan nar. Dan sungguhnya mereka tidak bakalan keluar dari api neraka. Jadi mereka dikumpulkan ya. Ketika para pengikut datang kepada yang diikuti para pemimpin, maka para pemimpin segera berlepas diri. Tidak mau ketemu. Kenapa? Takut tanggung jawab semakin besar. Karena mereka yang menyesatkan, kalau pemimpin bisa jadi menanggung dosa-dosa para pengikut. Jadi mereka berlepas diri, nggak mau. Sementara para pengikut ingin curhat sama pemimpin. Siapa tahu dosa mereka bisa ditanggung oleh para pemimpin. Ternyata para pemimpin berlepas diri. Kata Allah, wa taqatta'at bihimul asbab, maka relasi terputus ketika itu. Dan ini yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf 67, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh sahabat teman akrab pada hari itu akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya kecuali orang bertakwa. Orang bertakwa bersahabat di dunia, maka di akhirat semakin lagi bersahabat. Adapun orang-orang kafir, para pendosa, persahabatan menjadi permusuhan, saling berlepas diri. Ini adalah suatu siksaan batin tersendiri. Sampai akhirnya para pengikut berkata, wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Seandainya kami bisa kembali ke dunia, kami nyesal ikut mereka. Kami akan berlepas diri dari mereka. Sekarang mereka ternyata tidak mau tanggung jawab. Ya, tidak mau tanggung jawab. Betapa banyak di dunia ini orang-orang berkata, ikut saya yang tanggung jawab. Padahal hari kiamat dia kabur. Di neraka dia kabur, dia tidak mau bertanggung jawab karena takut siksa yang semakin bertambah-tambah. Ini saling berlepas diri ya. Takut ya, jadi ini para pemimpin ya, takut azab semakin ditambah. Adapun para pengikut minta pertanggungjawaban pemimpin. Jawaban para pemimpin. Tapi ternyata mereka tidak bisa karena para pemimpin berlepas diri. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 166 ya. Yang jadi masalah Allah mengatakan di akhir ayat, wa ma hum bikharijina minan nar. Mereka tidak bakalan keluar dari neraka. Jadi mereka saling berlepas diri dalam neraka dan mereka tidak bakalan keluar dari neraka. Ya, tidak bakalan keluar dari neraka ya. Dan mereka percuma bersabar sebagaimana sudah pernah kita sampaikan.
kesabaran mereka tidak ada guna. Kalau sabar di dunia, maka ada saatnya musibah akan hilang. Sebagaimana dikatakan badai pasti berlalu. Kalau di dunia namanya musibah, kita bilang badai pasti berlalu. Tapi kalau di akhirat, di neraka, badai pasti berlalu lalang, bolak-balik. Tidak hilang-hilang. Ya. Maka kata Allah, isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Mau sabar enggak ada bedanya. Mau sabar juga tetap siksaannya enggak berubah. Bersabar juga tidak ada faedahnya. Mereka berkata, sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Kata penghuni neraka, sama saja kita mau sabar enggak sabar, tidak ada jalan keluar. Makin di antara siksaan batin, mereka saling bertengkar di antara mereka. Tapi di antaranya model pertengkaran mereka adalah saling melaknat. Ini Allah sebutkan dalam Quran surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 38 sampai 39. Saya bacakan ayatnya, silakan Ibu kalau mau lihat dalam Al-Quran surat Al-A'raf 38-39. Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Allah berfirman, masuklah kalian wahai penghuni neraka. Masuklah kalian ke dalam neraka bersama jin dan manusia yang duluan masuk sebelum kalian. Jadi masuk sana. Sudah ada anggota kok sebelumnya. Sekarang nyusul. Jadi sudah penghuni neraka masuk duluan, terus ada penghuni neraka yang nyusul, yang mungkin maksiatnya lebih kurang atau kekufurannya lebih kurang. Karena yang semakin parah masuk duluan. Ternyata ada yang masuk belakangan. Ini antara keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masuklah, sudah ada jin dan manusia dalam neraka. Kalian tinggal nyusul. Kata Allah, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap kali ada gerombongan baru yang masuk, maka mereka akan melaknat yang di luar. Jadi di luar ini belakangan kalian laknat kalian gara-gara kalian. Jadi menyalahkan yang datang di luar, yang masuk di luar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap masuk maka akan melaknat yang sudah masuk di luar. Hatta idza daraku fiha jami'an. Akhirnya setelah mereka berkumpul, yang anggota lama sama anggota baru sudah kumpul di neraka. Qalat ukhrahum liulahum. Setelah berkumpul tadi ketika masuk saling melaknat. Melaknat gara-gara kalian, laknat Allah kepada kalian, celaka kalian. Begitu sudah ketemu semua satu tempat tinggal, mulailah yang masuk belakangan cari uzur supaya dikasih uzur oleh Allah. Kata mereka menyuruh kepada Allah, qalat ukhrahum liulahum. Berkatalah yang masuk belakangan ditujukan kepada yang sudah masuk lebih dahulu di neraka. Mereka berkata, Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Kata mereka, ya Allah, ini yang masuk di luar lah yang telah menyesatkan kami. Kami hanya ikut-ikutan. Tambahkanlah azab kepada mereka. Ini sebenarnya mereka masih berharap secerca harapan dari Allah. Semoga Allah tahu bahwasanya sebab mereka salah itu gara-gara yang masuk di luar. Jadi tambah azab pada mereka, kurangi azab kami. Seakan-akan mereka ingin Allah mengasihani mereka. Kata mereka, ya Allah tambahlah azab bagi yang mereka ini, karena mereka ini yang menyesatkan kami datang belakangan. Apa kata Allah? Qala likullin dhi'fu walakin la ta'lamun. Allah Maha Adil. Kata Allah, enggak. Sama-sama ada azab. Masing-masing ya ada azabnya, dan masing-masing akan mendapat azab lipat ganda sesuai dengan kadarnya masing-masing. Jadi Allah tidak memberi uzur kepada para pengikut atau kepada yang belakangan. Wa qalat ulahum li ukhrahum. Akhirnya yang masuk di luar membantah yang masuk belakangan. Fama kana lakum alaina min fadl. Kalian tidak punya kelebihan apa-apa dibanding kami. Kita sama-sama masuk neraka. Memang bilang saya masuk di luar, kau lebih baik daripada saya. Sama-sama masuk neraka. Tidak ada keutamaan, sama-sama di neraka. Kalian juga saya ajak ikut juga, goblok juga kan, sama-sama goblok ya. Ya memang kalau kau pintar kan kau enggak ikut. Boleh ikutnya, kenapa nyalain saya ya? Enggak ada kelebihan di antara kita. Fadzuqul adzab bima kuntum taksibun. Silakan kalian mencicipi dampak perbuatan kalian. Allah menyatakan cicipi. Ya. Zuq
Allah sebutkan itu neraka padahal bukan dicicip, neraka kan dibakar, tapi cicip itu kan menggunakan lidah. Kalau kita makan kita benar-benar merasuk. Jadi karena azabnya terlalu sadis, terlalu merenggut tubuh secara keseluruhan, maka Allah sebut dengan lafal cicipi. Karena kita tahu bahwasanya api neraka ketika membakar langsung luar dalam. Allati tattali'u al-afidah. Api neraka kalau bakar bukan dari luar dulu baru dalam, tapi langsung luar dalam satu waktu. Maka Allah menggunakan kata fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun. Rasakanlah azab akibat perbuatan kalian. Jadi dendam ya, gara-gara kalian sih inilah seakan-akan kami tidak salah, mereka yang salah, tapi Allah tidak bisa dikibulin ya. Kalau sama hakim di dunia masih bisa dikibulin. Pandai menyusun kata-kata, panggil lawyer ya yang membela kejahatan ya, datangkan saksi palsu, lama-lama hakimnya bisa ditipu. Iba, kami enggak salah, cuma ikut-ikutan, kami begini, kamu begini, mereka yang tanggung dosa kami tidak ada. Kata Allah, likullin dhi'fun, masing-masing akan dilipat gandakan siksaannya. Walakin la ta'lam, masing-masing ada kadarnya, Allah Maha mengetahui. Baik, berikutnya yang Allah sebutkan juga pertengkaran antara setan dan manusia berlepas diri ya. Yaitu iblis berlepas diri. Setan atau iblis berlepas diri. Sebagian ulama mengatakan ini dimulai dari pertengkaran antara penghuni neraka terlebih dahulu, ya. Baru kemudian mereka melapor kepada iblis. Allah sebutkan dalam surat Ibrahim 21 sampai 22 ya. Quran surat Ibrahim 21 sampai 22. Saya bacakan mulai dari pertengkaran di antara mereka. Kata Allah, wa barazu lillahi jami'an. Maka semuanya dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihukum. Akhirnya mereka masuk neraka. Faqala ad-du'afa'u illa lilladzina istakbaru. Maka berkatalah orang-orang lemah kepada orang-orang sombong, yaitu pengikut kepada pemimpin. Inna kunna lakum taba'an. Kami dulu pengikut kalian. Fahal antum mughnuna anna min adzabillah? Bisakah kalian ya menyelamatkan kami dari azab Allah Subhanahu wa taala min syai' meskipun sedikit, bisa enggak kurangi sedikit? Kita enggak bisa minta seluruhnya, tapi bisa enggak kurangi sedikit, kan kita hanya pengikut. Ya, ini sebenarnya ada yang mengatakan ejekan. Memang bisa kalian kurangi? Enggak bisa lah, sedikit pun enggak bisa. Mereka kalau bisa menanggung akan ditanggung, tapi mereka juga tidak bisa menanggung, masing-masing ada azabnya. Qalu dan apa namanya? Orang kalau sudah diazab pikirannya sudah buntu saking panasnya ya. Sebagaimana kita pernah sebutkan neraka itu sangat panas ya. Sehingga mereka mengatakan fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai', bisa kalian mengurangi azab kami meskipun sedikit? Apa kata para pembesar, orang-orang kaya, para pemimpin? Qalu law hadanallahu lahadainakum. Seandainya Allah beri petunjuk kepada kami, kami akan beri petunjuk kepada kalian. Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Tidak ada faedahnya kita mau sabar di neraka dan tidak sabar, tetap tidak ada faedahnya, sama saja. Seperti kalau di dunia namanya badai pasti berlalu cepat atau lambat. Kalau di neraka berlalu lalang, tidak akan selesai. Ya. Jadi seakan-akan mereka qala alladziina tud'ifu qala ad-du'afa lil ladziina istakbaru, berkata orang-orang lemah kepada orang sombong, kalian dulu menjamin akan begini, sekarang bisa enggak ngurangi dosa kami sedikit? Bisa enggak ngurangi azab kami sedikit? Mereka berlepas diri. Disebutkan ketika mereka debat, tidak ada keputusan, saling berlepas diri, maka mereka lapor mengadu kepada syaitan, iblis. Maka ayat selanjutnya Allah berbicara tentang syaitan. Kata Allah, wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Maka ketika perkara sudah diputuskan, masuk neraka, masuk surga, maka syaitan berkata di hadapan mereka. Kata Hasan al-Basri, inna syaitana takhadha mimbaran min nar. Syaitan membuat mimbar dari api neraka. Kemudian dia berkhutbah di atas mimbar dari api neraka.
dengan khutbah yang benar-benar merasuk dalam seluruh hati penghuni neraka jahanam. Khutbah yang benar-benar menggetarkan jiwa. Khutbah yang benar-benar berpengaruh kepada hati mereka. Khutbah yang benar-benar membuat mereka sangat menyesal, bertobat, tapi tidak ada faedahnya. Seandainya khutbah ini disampaikan tatkala khutbah Jumat di dunia, semua orang sadar. Tapi khutbahnya di neraka, enggak ada faedahnya. Apa kata syaitan? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Syaitan juga berlepas diri. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'atukum, saya juga janji-janji kalian. Kalian kalau begini bakalan begini, kalau begini. Fa akhlaftukum, tapi saya nipu. Saya nyelisih janji saya. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Saya tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi kalian, menggoda kalian. Saya tidak pernah dorong kalian, saya tidak pernah tarik kalian. Saya cuma ngomong aja, cuma bisik-bisik. Memang pernah saya pakai mikrofon ceramahin kalian? Enggak pernah. Setan enggak pernah pakai mikrofon, setan enggak pernah berdiri langsung ayo, cuma bisik-bisik dalam hati. Makanya setan mengatakan, "Wa ma kana li 'alaikum min sultanin." Saya tidak punya kekuatan kepada kalian, saya tidak pernah narik kalian, saya tidak pernah traktir kalian, saya tidak pernah nyogok kalian, saya tidak pernah ngomong pakai mikrofon, saya tidak pernah ngomong langsung, illa anda autukum, saya cuma bisik-bisik aja. Saya seru kalian, fastajabtum li, tapi kalian nurut. Yang salah kalian. Fala talumuni, maka jangan kalian cela aku. Walumu anfusakum, celalah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa sekali-sekali menolong kalian dan kalian tidak bisa menolong aku. Sudah. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku berlepas diri dari perbuatan kalian mensekutukan aku dengan Allah. Saya enggak ikut-ikutan sekarang. Innadz zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang zalim, para pelaku kesyirikan, bagi mereka azab yang pedih. Jadi pertengkaran ini diangkat sampai ke syaitan, iblis tetap berlepas diri, ya. Dan mereka tersiksa, menyesakkan dada mereka. Yang pertama, ketika yang lemah bertemu dengan yang kuat, saling bertengkar, namun tidak merubah kondisi mereka. Yang kedua, ketika yang lemah dan yang kuat bergabung untuk mengadu, menggugat iblis, tetap juga tidak ada faedah. Jadi yang lemah gugat yang kuat, yang orang-orang sombong. Kemudian mereka sama-sama menggugat iblis, iblis berlepas diri. Ini salah satu pertengkaran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Taib, di antaranya saling menuduh. Allah pertengkaran berikutnya adalah saling menuduh. Bayangkan ini bertetangga dalam neraka seperti ini selama-lamanya. Tetangganya dengki, hasad, saling nuduh, saling menyalahkan, maki-maki, ya. Saling menuduh. Ini Allah sebutkan dalam surat Saba ayat 31-33. Saya bacakan. Wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an. Berkatalah orang kafir, kita tidak bakalan beriman dengan Al-Qur'an ini. Enggak bakalan beriman. Wala billadzi baina yadayhi, dan kami tidak akan beriman pula dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Taib, kata Allah, mereka ngomong begitu sekarang, tidak akan beriman. Tapi apa yang akan mereka rasakan pada hari kiamat kelak akibat mereka berani mengatakan kami tidak akan beriman dengan Al-Qur'an? Kata Allah, walau tara idz zalimuna mauqufuna inda rabbihim. Dan ketika kau lihat orang-orang zalim, para musyrikin diberdirikan di hadapan Allah, sehingga mereka saling debat di antara mereka untuk menyalahkan lainnya di hadapan Allah dengan harapan siksaan mereka bisa dikurangi. Kata Allah, idz zalimuna mauqufuna inda rabbihim, ketika orang-orang musyrikin diberdirikan di hadapan Rabb mereka, yarji'u ba'dhum ila ba'dhinil qaul, maka mereka saling menghadapkan, saling bantah-bantahan di antara mereka di hadapan Allah. Apa bantahan-bantahan mereka? Allah sebutkan, yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Berkata orang-orang lemah kepada orang-orang sombong, kalau bukan gara-gara kalian tentu kita sudah beriman. Kalian sebabnya. Ini mereka ungkapkan hujah, argumentasi sekuat mungkin di hadapan Allah. Allah berhentikan mereka, ayo ngomong, saling debat situ. Gara-gara kalian, kalau enggak ada kalian kami sudah masuk surga, kami sudah beriman. Qala alladziina istakbaru. Di sini Allah tidak mengatakan wa qala. Sebagian ulama mengatakan karena mereka baru hujah, ngomong gitu langsung dipatah, langsung dipotong oleh orang-orang yang sombong.
Qala alladziina istakbaru. Allah tidak mengatakan wa qala, tapi Allah mengatakan qala alladziina istakbaru alladziina stud'ifu. Anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idz ja'akum bal kuntum mujrimin. Apakah kami pernah menghalangi kalian dari petunjuk? Enggak pernah. Setelah petunjuk datang kepada kalian, kami pernah halangi kalian dari Muhammad, dari petunjuk. Bal kuntum mujrimin. Kalian memang pendosa, bukan kami. Kalian asalnya memang pendosa. Kami tidak pernah halang-halangi. Ini bohong ya. Mereka suka menghalangi. Cuma bagaimana? Jadi kita ini berdebat. Kalau di dunia bolehlah kita bohongin hakim. Dan hakim bisa dibohongin. Dan hakim terkadang senang dibohongin kalau disogok ya. Tapi kalau di hadapan Allah gimana? Tidak bisa. Tidak bisa. Kita nggak bisa membela kebatilan. Kita nggak bisa menyembunyikan hakikat. Maka orang-orang pemimpin, orang-orang yang kuat ini, maka dia berbohong. Dia mengatakan, ya, anahnu sadadnakum anil huda ba'da idz ja'akum. Apakah kami pernah menghalangi kalian dari petunjuk setelah petunjuk datang kepada kalian? Kami tidak pernah begitu. Bal kuntum mujrimin, justru kalian itu sejak awal pendosa. Kalian pendosa dari awal, bukan gara-gara kami. Bayangkan, dia lepas diri. Bal kuntum mujrimin, kalian sebelum kami datang kalian sudah pendosa. Wa qala alladziina istud'ifu, maka yang lemah membela diri lagi, sama-sama masuk neraka. Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru, berkata yang lemah kepada yang sombong, anak buah kepada pemimpin. Bal makrul laili wan nahari idz ta'murunana an nakfura billahi wa naj'alahu andada. Gimana kalian enggak pernah menghalangi kami? Kalian tiap siang, pagi, siang, malam selalu bikin makar. Kalian suruh kami untuk kafir kepada Allah dan menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sembahan-sembahan, sekutu-sekutu bagi Allah. Ya, kalian enggak pernah menghalangi, tapi tiap pagi, tiap malam ngomong. Tiap pagi, tiap malam dakwah. Ini Islam begini, Islam begini, Islam begini, Islam begini, yang benar begini, begini. Akhirnya mereka debat di hadapan Allah. Allah tahu semua yang terjadi. Kata Allah, wa asarrun nadamata lamma ra'awul azab. Semuanya menyesal. Baik pengikut maupun yang diikuti. Tatkala melihat adab, percuma. Cuma Allah kasih lihat tuh, debat berkelahi sendiri. Berkelahi, ujungnya masuk apa? Neraka. Wa ja'alnal aglala fi a'naqil ladzina kafaru. Lalu kami belenggu mereka dengan besi-besi panas di leher-leher mereka. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Tidaklah mereka dibalas kecuali dengan akibat amal perbuatan mereka. Maka di sini mereka debat, orang-orang yang lemah berharap ya menuduh orang-orang yang kuat, para pemimpin, kalianlah gara-gara kalian kami kafir, kalau bukan karena kalian kami tentu beriman. Dengan harapan mereka dikasihani oleh Allah, tapi tidak ada kata kasihan. Sudah selesai, pintu tobat sudah tidak ada. Dan akhirnya para orang-orang sombong itu nekat berusaha. Kami kan enggak pernah halangi kalian. Dibantah lagi. Gimana enggak halangi? Tiap hari, pagi, siang, sore, malam dakwahi kami agar kami kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya mereka saling menuduh, melemparkan kesalahan, dan ujung-ujungnya mereka pun masuk neraka. Kata Allah, wa asarrun nadamata. Maka mereka sembunyikan penyesalan yang luar biasa dalam hati mereka. Baik. Ini yang keempat. Yang berikutnya, saling adu argumentasi. Saling adu argumentasi. Ini terjadi di neraka ini, debat penghuni neraka. Udah diazab masih debat aja. Dia padang mahsyar debat, dalam neraka debat. Allah sebutkan dalam surat As-Saffat. Dalam surat As-Saffat 22 sampai 33, cukup panjang. Saya bacakan, Allah berfirman. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa makanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Kata Allah, kumpulkanlah mereka, orang-orang zalim bersama teman sejawat mereka. Azwaju maksudnya semisal mereka, ya. Ada yang mengatakan orang-orang zalim dikumpulkan dengan sejenis. Musyrikin, misalnya musyrikin Yahudi, musyrikin Nasara, musyrikin agama-agama lain juga masing-masing sejenis.
Maksiat juga begitu, koruptor dengan koruptor, ya, pezina dengan pezina, ya. Homoseks dengan homoseks, semua dikumpulkan sejenis, ya. Tukang mabuk, ya. Tukang judi dengan tukang judi. Ya, jadi dikumpulkan. Syurul ladzina dzalamu azwajahum. Kumpulkanlah orang zalim beserta teman sejawat mereka yang sejenis. Wa makanu ya'budun, dan juga yang sembahan mereka dikumpulkan. Min dunillah, yang mereka sembah selain Allah. Fahduhum ila siratil jahim, maka berilah hidayah mereka ke jalan sirat, bukan siratal mustaqim, siratil jahim, menuju jalan neraka. Subhanallah, mereka para pelaku maksiat dikumpulkan sejenis, dipermalukan, kemudian Allah mengatakan silakan ikuti petunjuk. Petunjuknya bukan ke surga, petunjuknya kemana? Siratil jahim, bukan siratul mustaqim. Sirat apa? Siratul jahim, jalan menuju neraka. Ini seakan-akan ada hinaan kepada mereka. Kalian di dunia dulu sering disuruh ikutilah petunjuk kepada surga, ikutilah petunjuk. Kalian tidak mau. Sekarang Allah bilang ikuti petunjuk, tapi bukan petunjuk menuju surga, petunjuk kepada neraka, dan kalian tidak bisa menghindar, harus ikut. Harus ikut. Setelah itu Allah berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun. Tahanlah mereka, penghuni neraka ini. Setelah mereka dikelompokkan, klasifikasi sesuai dengan jenis kekufuran, sesuai jenis kemaksiatan, selalu maka Allah berhentikan mereka. Allah katakan waqifuhum innahum mas'ulun. Tahan mereka, sungguhnya mereka akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Kata Allah, malakum la tanasarun. Kenapa kalian tidak saling tolong menolong sekarang? Dulu kalian saling tolong menolong. Tolong menolong dalam zina, saling kontak-kontakan, punya kontak cewek-cewek, saling tolong menolong, ya. Kemudian korupsi juga saling tolong menolong, ya. Serah menyerahkan uang, diam-diam tanpa difoto, ya. Sudah diatur semuanya, ya. Ya. Syirik juga saling tolong menolong, saling bahu membahu. Kalian itu saling tolong menolong. Kenapa sekarang tidak saling tolong menolong? Dalam neraka jahanam, percuma. Apa tolong menolong di neraka? Bal humul yauma mustaslimun, semua pasrah ketika hari itu. Ya. Bukankah mereka satu golongan? Kenapa tidak saling tolong menolong, bahu membahu? Koruptor saling tolong menolong di antara mereka. Sampai kalau sudah ketangkap pun tentang tolong menolong, biar satu jadi korban, yang lain tidak ketahuan. Ketika di neraka enggak ada tolong menolong. Maka setelah mereka dikumpulkan, Allah bilang, "Kenapa tidak tolong menolong?" Bukan tolong menolong sekarang hampir hantam-hantaman. Maka mereka saling berhadapan. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Maka saling berhadapan satu dengan yang lain, saling berdebat di depan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Berkata anak buah kepada para pemimpin, kalian dulu datangi kami dari sisi kanan, ngajak kami. Ya. Ngajak kami untuk maksiat, untuk kufur. Kalian dulu yang datangi kami, ngajak-ngajak kami. Apa kata pemimpin? Qalu bal lam takunu mu'minin. Enggak, kalian memang dari dulu tidak beriman, kalian kafir memang asalnya. Kami tidak datangi kalian beriman jadi kafir, kalian sejak awal sudah tidak beriman. Wa ma kana lana 'alaikum min sultanin bal kuntum qauman taghin. Kami tidak punya kemampuan untuk menyesatkan kalian, namun kalian memang melampaui batas dari sananya. Fa haqqa 'alaina qaulu rabbina inna ladzaiqun. Maka kalau begitu, ya telah tetap keputusan Rabb kita, kita semua akan merasakan azab neraka. Kalian maupun kami, pemimpin maupun yang dipimpin. Fa agwainakum, kami dulu menyesatkan kalian, innakum nagawin, dan kami memang orang yang sesat. Jadi Allah biarkan mereka saling bertanya, yang anak buah menyalahkan pemimpin berlepas diri. Ya. Dan akhirnya para pemimpin mengatakan, kami tidak punya kekuatan untuk menyesatkan kalian dari sananya sudah sesat. Akhirnya Allah berfirman, fa innahum yauma idzin fil adzabi musytarikun. Sungguhnya mereka pada hari itu semuanya sama-sama dalam azab, pemimpin maupun yang dipimpin. Dan kebersamaan mereka dalam azab tidak mengurangi azab mereka. Kita kalau di dunia, kalau sama-sama kita lihat orang menderita yang lain, akan mengurangi penderitaan kita. Sama-sama susah, sama-sama enggak makan, ada temannya. Apalagi lihat yang lebih susah, wah dia lebih lapar daripada saya, jadi terhibur. Tapi kalau di neraka, fa innahum yawma idzin fil adzabi musytarikun, sungguhnya mereka sama-sama disiksa, tidak mengurangi sama sekali siksa tersebut.
Sama-sama merasakan penderitaan tidak mengurangi. Kalau di dunia mengurangi. Pertengkaran mereka tidak merubah kondisi mereka sama sekali. Taib, ini yang kelima. Yang keenam, saling menghina. Ini Allah sebutkan dalam surat Sad. Lima puluh lima sampai 64. Allah berfirman. Surat Sad 55 64. Setelah Allah menyebutkan tentang nikmat surga, kata Allah, "Hadza." Itulah nikmat surga. Tapi kita lihat sisi yang lain, penghuni neraka. "Wa inna lit-taghina la syarra ma'ab." Sungguhnya orang-orang yang durhaka, yang melampaui batas, mereka akan mendapatkan tempat kembali yang buruk. Jahannam yaslaunaha fa bi'sal mihad. Mereka akan masuk dalam neraka Jahannam. Jahannam itu maksudnya neraka yang sangat dalam, penuh dengan api. Yaslaunaha, yang akan membakar mereka, ya. Itu neraka akan membakar mereka. Fa bi'sal mihad, dan seburuk-buruk tempat tidur. Al-mihad itu tempat tidur. Seburuk-buruk tempat istirahat. Ini ejek, Allah ngejek. Allah ngejek mereka, ya. Dan tadi sudah sebutkan pada pertemuan lalu, banyak ejekan-ejekan, ya, kepada mereka, ya. Dan seburuk-buruk tempat istirahat. Hadza falyadhuquhu. Demikianlah, silakanlah rasakanlah, yaitu hamimun wa ghassak. Hamim itu air yang sangat panas, ghassak itu nanah, ya, kotoran cairan-cairan dari keluar dari penghuni neraka Jahannam. Ini dirasakan, silakan minum. Minumnya berupa air yang sangat panas. Sudah kita sebut pada pertemuan sebelumnya. Mereka mau minum saja, sebelum masukkan ke mulut, sudah wajah mereka sudah meleleh gara-gara saking panasnya. Kalau sudah masuk dalam perut, maka akan dilumet, ya, usus-ususnya, ya. Kemudian apa azabnya? Cuma itu aja, cuma minum air panas sama minum air nanah. Kata Allah, enggak. Wa akharu min syaklihi azwaj. Ada siksaan yang lain juga. Bermodel-model, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang semisal itu sakitnya. Banyak siksaan. Sudah kita sebutkan. Di neraka siksaan ada yang macam-macam siksaan. Dibakar, disiksa, dipotong, diinjak, berbagai macam. Dilempar dalam tempat yang rendah, disuruh naik gunung yang panas. Nikam-nikam diri sendiri, minum yang mengerikan, seluruhnya. Dihajar kepalanya, di berbagai macam siksaan. Wa akharu min syaklihi azwaj. Ya, ada siksaan lain yang semisal dengan itu, bermodel-model. Setelah Allah berfirman, "Hadza faujun muqtahimun ma'akum." Kata Allah, wahai penghuni neraka, bentar lagi ada rombongan berikutnya masuk kepada kalian, memenuhi kalian. Oh, ada tetangga baru. Allah maha adil. Yang lebih sadis masuk di luar. Yang lebih kufur masuk di luar. Yang kurang kufur belakangan, bukan yang lebih baik. Yang kurang kufur. Kata Allah, "Hadza faujun muqtahimun ma'akum." Ini kelompok baru masuk akan menyusul kalian, bersama kalian tinggal di sini. Kata mereka, "La marhaban bihim innahum salun nar." Tidak ada selamat datang bagi mereka, enggak ada. Masuk neraka, bukan ahlan wa sahlan, enggak ada. La marhaban bihim. Tidak ada selamat datang bagi mereka. Innahum salun nar. Mereka bakal masuk neraka, dibakar dalam neraka Jahannam. Tidak ada ucapan selamat datang kepada mereka. Qalu, ketika mereka datang, tidak ada selamat datang. Kata penghuni lama. Penghuni baru berkata, "Bal antum la marhaban bikum." Antum yang tidak ada selamat datang. Jadi debat situ. Ente-ente yang kurang ajar, ya. Jadi saling menghina. Gak ada masuk neraka mau bilang selamat-selamat, gak ada selamat-selamat. Ya, kalian juga tidak selamat. Antum la marhaban bikum, kalian yang tidak ada marhaban buat kalian. Antum qaddamtumuhu lana fa bi'sal qarar, kalian yang telah menunjukkan neraka kepada kami. Ya. Kalian telah menjerumuskan kami kepada neraka, fa bi'sal qarar, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat untuk ditinggali. Subhanallah. Kita dunia ini darul ubur, hanya tumpang lewat. Akhirat darul qarar, seperti perkataan mukmin ali Fir'aun. Ya. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sungguhnya dunia hanyalah mata'. Mata itu adalah kesenangan yang expired, yang akan selesai. Mau rumah, mau mobil, mau kesehatan, mau kecantikan, mau ketampanan,
kesehatan, apapun, semuanya akan apa? Selesai, ada expire-nya. Karena bukan tempat tinggal abadi. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Adapun akhirat adalah tempat tinggal selama-lamanya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan ad-dunya kulluha mata'. Dunia semuanya mata'. Mata itu kalau bahasa kita apa? Kenikmatan yang bisa expire. Apa bahasa Indonesianya? Kenikmatan yang ada kadaluarsanya. Maksudnya kenikmatan tidak akan selama-lamanya. Semua kenikmatan yang dipakai kemudian ada kadaluarsanya itu namanya mata, dan semua dunia isinya apa? Mata. Kemudian kata Nabi, wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah. Sebaik-baik kesenangan yang expired adalah istri yang soleha. Istri soleha ada expirednya enggak? Enggak ada. Adalah. Mati selesai expired. Tapi itu kesenangan yang paling disenangi daripada seluruh kenikmatan yang ada, daripada mobil, daripada rumah, daripada emas, daripada harta, daripada jabatan. Istri soleha adalah kesenangan yang paling indah tapi expire juga. Maka kata mereka, tidak ada selamat bagi kalian karena kalian yang telah menjerumuskan kami dalam neraka, fabi'sal qarar, dan dia seburuk-buruk tempat tinggal yang abadi. Qalu, kemudian mereka mau cari uzur di depan Allah supaya mereka dikasihani. Qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu adzaban dhifan finnar. Ya Rabb kami, mereka ini siapa yang telah menjerumuskan kami dalam neraka, tambahin azabnya ya Allah. Tambahin azabnya. Tapi sudah kita sebut dalam surat Al-A'raf. Mereka minta agar yang pemimpin mereka ditambah azab. Kata Allah, qala likullin dhifun walakin la ta'lamun. Masing-masing sudah dilipat gandakan. Sudah ada kadarnya masing-masing. Pemimpin sekian, pengikut sekian. Dan mereka tidak bisa berhujah bahwasanya kami pemimpin, kami cuma diajak-ajak. Pasti mereka juga punya hawa nafsu, kenapa mereka mau ikut? Bukankah banyak orang diajak tidak mau ikut? Banyak enggak? Banyak. Berarti ketika mereka mau ikut, mereka memang sudah jelek sejak awalnya. Mereka memang punya hawa nafsu. Jadi tidak ada alasan kami cuma diajak, mereka yang jerumuskan kami, itu enggak di akhirat enggak ada. Semakin membuat mereka menderita karena mereka bertengkar di situ. Tinggal barang bertengkar terus, dendam, kusumat, enggak ada hentinya. Jengkel, dongkol. Di antaranya mereka juga menyesal, kata mereka, wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar. Mana orang-orang yang dulu kita hina-hina? Kok enggak di sini sama kita? Yang dulu maksudnya orang beriman, dulu kita bilang mereka rendahan, goblok, apalah. Dihina-hina ya. Kok enggak kelihatan sama kita? Attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar. Dahulu kami menjadikan mereka bahan olok-olok. Orang beriman dilihat diolok-olok. Ya. Atau kita enggak ngelihat, ada tapi enggak kelihatan. Bukan enggak ada di sini, mereka di mana? Di surga. Ini yang menjadikan mereka semakin sedih. Ternyata orang yang mereka olok-olok ternyata di surga. Yang mereka hina-hina, yang mereka rendah-rendahkan, yang mereka aniaya ternyata di surga. Allah berfirman setelah itu, inna dzalika lahaqqun. Sungguh yang hal ini yang saya ceritakan pasti terjadi. Akan ada pertengkaran penghuni neraka. Takhasumu ahlin nar. Inilah perdebatan, pertikaian, persengketaan di antara penghuni neraka Jahannam. Dan ini siksaan batin tersendiri di antara mereka. Saya sudah bilang tadi, kalau di antara kemudaratan adalah punya tetangga yang buruk. Tetangga yang buruk, suka menghina, suka menjatuhkan, suka ganggu. Apalagi kalau ternyata tetangga itu di neraka Jahannam. Kalau tetangga kita masih bisa pergi ninggalin rumah, aman. Kalau di neraka membulet di situ aja. Apa bahasa Jawa membulet? Kalau bahasa Indonesia apa? Bulet itu. Hah? Ngubeng-ngubeng situ aja, muter situ aja. Kalau kita di dunia tetangga buruk, tinggal kita pergi kan selesai. Tinggal kita safar selesai. Rubah suasana. Di neraka enggak ada. Bulet situ aja, muter-muter. Sama Allah juga sebutkan mereka saling argumentasi juga ya. Dalam
surat Ghafir ya, 47 sampai 50 ya. Saya bacakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh yatahajjuna fin-nar." Ketika mereka saling bantah-bantahan. Jadi Allah menyebutkan takhasum, Allah sebut yang dia muhajah, saling bantah-bantahan. Tahaj, yaitu mereka saling bantah-bantahan. Di mana? Di neraka, percuma. Bantah-bantahan hanya melampiaskan kemarahan, tidak ada faedahnya. Bagaimana bantah-bantahan mereka? Fayaqulu dhu'afa'u lil ladzina istakbaru, berkata yang lemah kepada orang-orang yang sombong, yaitu pengikut kepada yang diikuti. Inna kunna lakum taba'an, bukankah kami dulu hai para pemimpin? Bukankah kami dahulu adalah pengikut kalian? Fal antum mughununa anna nasiban minar nar, bisakah kalian sebagai pemimpin ngurangi azab kami sedikit saja? Bisa enggak? Ini ada yang waktu itu ngejek. Kalian dulu sok-sok ikuti saya aja, saya yang tanggung jawab, saya yang tanggung jawab. Begitu masuk neraka, enggak ada tanggung jawab sama sekali. Mana katanya mau nanggung jawab? Nah sekarang kurangi aja sedikit, ambil dikit kalian tanggung. Qala alladziina istakbaru, berkata orang-orang para pemimpin yang sombong, inna kullun fiha, sungguhnya kita semua di neraka. Udahlah. Inna Allah qad hakama bainal ibad, sungguhnya Allah telah menghukum di antara para hamba. Sudah enggak bisa. Udah selesai, mau ribut apa tak aja sama-sama disiksa. Akhirnya mereka karena tidak bisa berharap dari pemimpin, mereka ngomong langsung ke malaikat. Wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam, berkata penghuni neraka kepada malaikat penjaga neraka. Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Serulah atau berdoalah kepada Rabb kalian wahai para malaikat agar mengurangi azab kami meskipun sehari aja. Tapi bagaimana malaikat penghuni neraka? Apakah malaikat penghuni neraka baik-baik, sopan-sopan? Enggak ada. Alaiha malaikatun giladun syidad, kata Allah, di atas di neraka itu ada malaikat-malaikat yang keras dan kasar. Kasar dari perbuatan, keras dari ucapan. Jadi enggak ada mereka main-main sama penghuni neraka. Qalu maka malah dibentak, dijatuhkan argumentasi mereka. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Kalian minta-minta dikurangi azab. Bukankah para rasul telah datang kepada kalian dengan bukti-bukti yang nyata? Benar enggak? Qalu bala. Mereka enggak mungkin bilang, enggak tahu, enggak mungkin. Mereka tahu mereka bohong tambah parah. Mereka jujur, benar. Qalu bala. Benar. Qalu fad'u. Kata para malaikat, sudah kalau tahu doa saja langsung sana, doa langsung sama Allah. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Silakan berdoa sendiri. Kita enggak mau minta-mintaan buat Allah. Kalian kan sudah tegak hujjah, sudah. Kalian doa sendiri aja, doa sendiri. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Namun doanya orang-orang kafir, permohonan mereka di neraka hanya sia-sia, tidak ada faedahnya. Ini semua menunjukkan bahwasanya pertengkaran mereka, perdebatan mereka hanyalah menambah kesengsaraan mereka dan tidak mendatangkan solusi sama sekali. Hanya semakin buat mereka terpuruk dan semakin mereka menderita dalam neraka jahanam. Penutup para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita lewati pembahasan tentang sadisnya azab neraka jahanam, maka jangan spekulasi dalam hidup ini. Kalau kita salah, segera istighfar. Jangan spekulasi besok baru saya tobat. Bisa jadi kau mati hari ini. Ya, bisa kau pingin salah dosa pagi ini, jangan tunda sore. Bisa jadi kau mati pagi ini tidak sempat bertobat. Betapa banyak orang bermaksiat di malam hari, kemudian dia berniat besok pagi saya mau tobat. Dia tidur enggak bangun lagi. Waliyadzubillah ya. Waliyadzubillah. Oleh karena jangan pernah spekulasi. Maksiat juga jangan spekulasi. Ngeri. Ketika Imam Ahmad ditanya, Imam Ahmad, menurut Anda bagaimana di zaman sekarang para pemuda apakah menikah? Kata Ahmad, menikah. Meskipun berhutang, jangan sampai dia amalannya gugur gara-gara satu pandangan haram. Subhanallah, Imam Ahmad begitu takut. Menikah, utang aja. Yang jomblo utang. Daripada dia melihat yang haram. Amalnya gugur. Ya. Kita enggak tahu ya maksiat apa yang bisa membuat seorang akhirnya terjerumus dalam neraka. Maka jangan pernah memandang remeh apa? Maksiat. Kata qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Katakanlah Muhammad, sungguhnya aku takut kepada azab Rabb kalau aku bermaksiat, azab Allah di hari yang dahsyat. Aku takut.
Allah suruh Nabi ngomong demikian. Kalau kita renungkan tentang Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam apa kesalahannya sih? Dia masuk di surga, semua makanan haram bagi dia, cuma satu dia larang. Itu pun digoda oleh iblis. Itu pun dia bukan merebut makanan orang, enggak. Itu pun dia cuma makan sekali. Tidak makan saja, cuma makan buah. Ya, bukan berzina, bukan membunuh, bukan kriminal, bukan. Dosanya cuma makan buah yang dilarang oleh Allah. Ternyata membuat dia mengalami kesengsaraan sampai meninggal. Diturunkan di bumi, kemudian fatashqa, kau akan sengsara. Dan dia pun sengsara bersama istrinya. Oleh karenanya orang-orang soleh itu khawatir dengan dosa yang mereka lakukan. Maka jangan pernah menganggap dosa, jangan pernah spekulasi. Kalau ada sesuatu yang kita ragu, haram, tinggalkan. Jangan coba-coba melakukannya kalau kita tidak tahu ini halal atau tidak. Ya, tidak usah spekulasi. Dan kalau orang sudah masuk neraka, ya, maka bisa jadi sangat lama. Jangan seperti orang-orang Yahudi mengatakan, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kami tidak akan diadab oleh neraka, kalaupun masuk neraka kecuali hanya beberapa hari. Ya, sehingga mereka menggampangkan maksiat karena mereka anggap masuk neraka enggak ada masalah. Bunuh Nabi pun enggak ada masalah, cuma masuk beberapa hari saja. Setelah itu selesai. Jadi membuat mereka semakin berani untuk bermaksiat karena mereka merasa sudah dijamin kalaupun masuk neraka cuma sebentar. Sehingga mereka nekat. Mati ya sudah, tinggal sebentar. Kalau kita enggak tahu maksiat yang kita lakukan ya. Saya sering sampaikan tentang ketika ada seorang menasihati teman-teman yang pergi ke luar negeri, hati-hati. Kamu kalau zina, bisa enggak orang zina yang sebentar, mungkin zina taruhlah 15 menit, taruhlah setengah jam. Dia zina, bisakah dia masuk neraka gara-gara zina tersebut? Jawabannya mungkin dimaafkan, tapi ada mungkin juga masuk neraka. Tapi kalau dia masuk neraka, mungkinkah dia masuk neraka karena zina yang sebentar itu? 10 tahun mungkin, 100 tahun mungkin, 1000 tahun mungkin. Karena di akhirat abadi, 1000 tahun sedikit. Gara-gara nikmat sebentar dia bisa saja mengalami siksaan sampai ribuan tahun. Siapa yang kuat disiksa seperti itu? Ibu-ibu jangan spekulasi hidup ini. Rasulullah telah berkata, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsara hatabi jahannam. Wahai para wanita, bersedekahlah. Sungguhnya kalian banyak penghuni neraka jahannam. 5 ya Rasulullah, kenapa? Li'annakunna takfunal asyir, karena kalian suka ingkar dengan kebaikan suami. Suka ngomelin suami, ya. Lupa kebaikan suami. Kalau orang ingat kebaikan orang kan nunduk atau tidak? Tunduklah. Ada bos baik sama kita. Bos, kamu tuh gimana sih? Bosnya dibentak-bentak. Itu kan enggak benar. Bos, iya bos, enggak, bosnya baik. Suami sudah berjuang banting tulang, dibanting orang. Sampai rumah diomel-omelin. Lupa dengan kebaikan apa? Suami. Belikan ini, belikan anu, tidak dihargai. Lihat yang lebih mewah, tuh lebih mewah. Ini apa, mas cuma begini aja. Tidak bersyukur sama suami. Dan ini sebab masuk neraka. Wa takfurna wa tukthirna la'nah wa tukthirna syaka, kalian suka mengeluh. Di antaranya mengeluh tentang kehidupan, kenapa kita begini, ngeluh atau ngeluhkan suami kepada suami orang. Ini sebab masuk neraka. Dan ini bukan main-main. Rasulullah maka kebanyakan kita masuk neraka. Sebab yang menyelamatkan dari neraka banyak bersedekah. Oleh karenanya semua harus waspada, siapapun dia dai pun juga terancam ya. Kita semua sama-sama bertakwa kepada Allah, saling menasihati. Sungguh indah dalam rumah tangga, suami menasihati istri pun menasihati apa? Suami. Kerjasama. Tapi demikian saja Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian terakhir kita tentang al-iman bil yaumil akhir. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang al-iman bil qadar, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja Ibu kajian kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.